ada satu pertandingan yang akan kita bahas di video kali ini, tapi nggak terlalu nggak terlalu taktikal lah. Artinya ya kita bahas sesuka-suka kita aja kayak gitu, oke? Jadi gini, MU tadi malam itu kan kalah 3-1 melawan City gitu. Cuman secara permainan apakah MU kalah? Ya secara permainan MU kalah. Cuman secara peluang MU nggak kalah. Karena apa? Karena MU bertahan, bukan parkir bus gitu. Jadi kalian harus bisa membedakan parkir bus dan juga bertahan gitu. Kalau dia bertahan, dia masih mau ngepres ketika bola berada di depan, mereka masih mau ngepres. Tapi kalau parkir bus itu bola itu di depan atau di daerah permainannya si lawan, mereka nggak mau ambil. Mereka akan selalu menunggu di garis pertahanan mereka dan untuk mengandalkan counter attack. Contohnya adalah pada saat MU dilatih oleh Mourinho, itu murni parkir bus. Oke, bukan bertahan. Kalau MU, Chelsea pada saat melawan City, mereka bertahan. Iya betul. Cuman kalau parkir bus enggak secara teori, ya bukan secara teori sih, secara permainan itu tidak dibilang sebagai sebuah parkir bus gitu, tapi itu adalah sebagai sebuah cara bertahan begitu. Oke, gini, kalau kita lihat gitu, babak pertama deh, babak pertama kalau aku bilang permainan itu milik MU. Secara apa? Secara peluang dan juga secara secara peluang dan juga secara gol itu milik MU gitu loh. Berapa banyak sih City bisa cetak gol di babak pertama? Nol kan? Nol. Peluang mereka berapa? Nggak banyak juga gitu loh. Ngerti nggak? Jadi ya gimana ya, maksudku ngerti kan gitu. Halan aja nanti kita akan bahas Halan sendiri kayak gitu. Secara permainan kita lihat MU memang iya mereka mundur ketika mereka memang diserang, mereka dikurung, mereka mundur kayak gitu. Nah, ketika mereka mendapatkan sebuah peluang, bang langsung langsung bisa cetak gol. Artinya satu peluang satu gol melalui Rashford, golnya keren, serius itu keren, kuakui keren. Berarti MU musim ini sudah cetak dua gol keren. Yang pertama saltonya Garnacho, yang kedua melalui tendangan luar kotak penaltinya si Marcus Rashford tadi malam gitu. Nah, setelah golnya Rashford itu, kita kan bisa melihat bahwasanya City mainnya crossing kiri, crossing kanan, crossing sana, crossing sini. Karena apa? Memang mereka nggak bisa masuk ke dalam. Kalau mereka memaksakan seperti City yang kita kenal di musim lalu atau dua musim lalu, mereka kan selalu bermain dari tengah, kemudian bola di switch ke kiri, ke kanan, kemudian sayapnya itu melakukan kombinasi dengan attacking midfieldnya itu masuk ke dalam, gitu kan? Permainan City biasanya. Nah, sekarang karena mereka selalu menyerang dan juga timnya itu selalu bertahan, mereka main dari kiri. Mereka main di kiri, crossing kanan, crossing dari sayap kiri, crossing dari sayap kanan. Yang artinya apa? Mereka mengandalkan badan Haaland yang tinggi untuk bisa melakukan heading. Karena kalau main dari tengah, mereka nggak punya pemain yang kayak Gundogan lagi, kayak Bernardo, kayak siapa dulu, eh, David Silva yang kuat memegang bola di lini tengah. Mereka nggak punya lagi pemain seperti itu. Jadi Pep memutuskan untuk bermain dari sayap gitu. Bermain dari sayap ini siapa? Doku dan juga si Foden tadi malam. Di sebelah kanan itu hidup karena ada Foden. Di sebelah kiri itu Doku dikantongin itu sama si Dalot ya. Doku ini beberapa pertandingan terakhir memang nggak bagus karena memang gimana ya? Ini pemain kalau menurutku memang sekarang ya masih belum levelnya City. Cuman aku selalu bilang tadi malam kan, bilang bahwasanya kalau feelingku Doku bermain demikian, sering bola nahan bola. Kalau feelingku itu bukanlah kemauan dia, tapi kemauan Pep feelingku. Karena nggak mungkin seorang Pep Guardiola itu membiarkan pemainnya berlama-lama dengan bola kecuali itu instruksi dari dia. Tujuannya mungkin tujuan dia menyuruh Doku itu menguasai bola lama untuk menarik 2-3 pemain untuk mengepres dia. Kemudian pemain lain itu memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh pemain yang mengawal Doku. Tapi masalahnya eksekusi Doku itu sering tidak bagus gitu. Dia sering kehilangan bola, ngelewatin pemain nggak bisa. Itu yang menjadi masalah. Seperti Grealish di tahun pertama, di tahun kedua Grealish kan ya bagus lah, nggak top, cuman bagus lah kayak gitu untuk sebagai Grealish yang kita kenal ketika di Aston Villa kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau kita kembali lagi ke pertandingannya, setelah gol pertama paling tidak ada dua peluang Rashford itu yang seharusnya bisa gol kayak gitu. Yang pertama ketika Ruben Dias itu blunder, tapi dia nggak bisa memanfaatkan bola, tidak bisa kontrol dengan kepalanya, bolanya malah ketinggalan di belakang gitu. Bolanya malah ketinggalan di belakang, yang artinya ketika kalau bola itu disundul dia ke depan, kan dia bisa dribbling ya, artinya ya tinggal satu lawan satu lawan Ederson kayak gitu.
itu pasti gol. Respon nggak mungkin nggak gol kalau ada bola kayak gitu. Kemudian peluang kedua adalah peluang dia kedua setelah gol pertama adalah ketika crossing dari siapa ya, Bruno atau siapa aku lupa. Tapi dia bolanya itu nggak kena kan. Kalian pasti tahu lah. Aku nggak bisa buat cuplikannya di sini karena nanti akan di take down sama YouTube gitu. Akan ada hak cipta. Tengoklah di YouTube nanti ada. Nah, dia dapat crossing dari sebelah kanan pertahanannya City. Dia berada di tiang jauh, tapi dia nggak kena bola itu. Itu kalau kena bolanya 1000% itu gol. Karena Ederson udah out of possession. Kemudian ya bola dia tinggal buat ke tiang jauh, gol. Seharusnya kalau itu gol yang dua tadi 3-0, pertandingan selesai. MU tinggal ngandalkan counter attack. Karena kalau City udah kalah 3-0, pasti mereka keluar menyerang. Ya pasti mereka take it or leave it. Mereka ya nggak mikirin gimana caranya lagi kebobolan. Mereka akan mikir gimana caranya untuk cetak gol gitu. Tapi sayang aja Rashford nggak bisa memanfaatkan itu gitu. Nah, habislah babak pertama. Nah, kemudian masuklah babak kedua. Nah, di babak kedua mungkin ya pemain-pemain ini udah dimaki-maki sama Pep di ruang ganti gitu ya. Pep, by the way, Pep mau menang 5-0 aja tetap marah-marah. Apalagi kalau kalah 1-0 dengan permainan kayak gitu. Pasti marah-marah di ruang ganti. Itu pemain dimaki-maki semua itu kalau. Permainan berubah 180 derajat. Artinya MU lebih bertahan karena mereka, ya MU sebenarnya kalau mereka dapat hasil imbang aja itu udah sebuah kemenangan bagi mereka dalam tanda petik. Karena ya lawannya City gitu loh. Mereka sedang timpang. Mereka nggak ada Lisandro Martinez, nggak ada Luke Shaw, nggak ada Højlund. Artinya ya tiga pemain ini kan tiga pemain inti gitu loh. Tiga pemain inti yang secara permainan itu bisa berkontribusi lebih banyak lagi ketimbang Lindelof, oke? Ketimbang Evans, oke? Ketimbang siapa lagi yang dimainkan di depan, ketimbang McTominay. Kalau ketiga pemain yang aku sebutkan tadi dibandingkan dengan Martinez, dibandingkan dengan Shaw, dibandingkan dengan Højlund, ya jauh gitu loh. Karena apa? Itulah mengapa aku paham kenapa Ten Hag tidak ingin bermain possession ball atau bermain terbuka melawan City, karena akan bahaya ketika MU ngepres misalnya 5 orang kan, ngepres itu bagus 4 sampai 5 orang. Kalau ngepres 3 orang pasti bisa dilewatin. Ketika 5 orang ini dilewatin, selesai itu barang. Mereka punya ruang, mereka bisa manfaatkan, pasti MU dibantai. Oke? Maka dari itu aku cukup paham kenapa Ten Hag memilih untuk bermain ya reaction football lah kasarnya kayak gitu. Nah, jadi kalau menurutku apa yang dilakukan oleh Ten Hag itu beralasan. Jadi aku nggak menyalahkan Ten Hag juga dengan MU 2 musim terakhir lebih banyak bermainkan reaction football karena memang skuadnya memang seadanya kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi kita kembali kemana-mana kita ngomongnya. Kita kembali lagi ke pertandingannya. Kalau kita kembali lagi ke pertandingannya, ada satu momen Haaland itu memang nggak tahu loh. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama Haaland. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama finishing dia. Dan juga aku nggak tahu kenapa dia, ya kalau di kampungku ya nggak tahu. Kalau di kampungku itu di Kota Pinang itu di Sumatera Utara kan. Sekarang aku tinggal di Pekanbaru. Di Kota Pinang itu bilang nunggu, maaf cakap, nunggu tai hanyut gitu. Karena dia nunggu di depan aja, nggak mau build up, nggak mau bantu build up gitu. Mungkin juga karena MU-nya itu lebih blow block. Tapi kan setidaknya dia mundur ke belakang untuk menarik back MU mengikuti dia. Kemudian ada ruang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh ya siapa Rodri atau siapa yang bisa masuk ke dalam. Tapi ini nggak, dia tetap tunggu di depan. Kembali kenapa? Karena itu instruksinya Pep. Karena dia nggak akan memungkin dia nggak akan mungkin membiarkan pemainnya melakukan apa yang tidak dia inginkan. Pasti dia marah-marah. Apalagi ini Haaland seorang finisher gitu. Nah, kemudian adalah momen gawang itu sudah kosong melompong, tapi dia nggak bisa cetak gol. Karena ya menurutku kalau dia sundul pakai dia heading aja bola itu masuk, tapi dia maksakan untuk pakai kaki dan bola itu ke atas. Aku oh iya gol kemarin. Ternyata bolanya ke atas gitu kan. Agak aneh, bukan Haaland yang kita kenal lah kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi kembali lagi kalau kita lihat gol pertama Foden, ya keren kayak gitu loh. Kembali lagi siapa? Kembali lagi Lindelof nggak bisa nutup gitu. Nah, kemudian gol keduanya itu Foden lagi. Kesalahannya siapa? Salahnya Casemiro gitu. Enggak, tapi apakah bisa kita salahkan Casemironya doang? Ya kalau aku bilang memang salah dia. Nggak bisa pemain seberpengalaman dia membiarkan pemain masuk ke ruang kosong, which is si Foden, dibiarkan dia masuk ke ruang kosong, dia tidak ikut. Prosesnya itu kan dia 1-2 dengan temannya, tapi Casemiro tidak ikut masuk ke dalam ketika Foden masuk ke dalam dan dia bisa cetak gol kayak gitu. Nah, gol ketiga itu udah hadiah lah kalau gue bilang. Salahnya Amrabat, dia salah kontrol, kemudian Haaland cetak gol hadiah lah kayak gitu. Nah, kalau kita bahas Haaland,
kembali lagi kalau aku bilang Haaland ini nggak tahu masalahnya apa, mungkin lagi off season aja, bukan off season, off day atau off season ya, karena dia udah terlalu banyak peluang untuk dia untuk bisa cetak gol. Nggak tahu karena memang pelayannya nggak ada atau memang lagi moodnya itu belum kembali lagi sebagai seorang pencetak gol. Tapi kayak gitu pun dia masih menjadi top skor di Liga Inggris ya itu. Kemudian titik lemah MU tadi malam itu ada di mana? Ada di sisi Lindelof gitu loh. Pep tahu bahwasannya Dalot lagi bagus-bagusnya musim ini, walaupun nggak top tapi masih bagus-bagusnya. Dia nggak mau bermain dari sayap kiri karena sayap kiri itu ada si Doku dan juga dijaga oleh Dalot. Dia bermain dari daerah mana? Dari sebelah kiri pertahanan MU yang dijaga oleh si Lindelof. Dia tahu Lindelof ini bukanlah seorang back sayap, tapi dia adalah back tengah dan juga bertahannya itu lowak ataupun pau gitu, ngerti nggak? Jadi ya aku nggak melihat bahwasannya si Lindelof itu bisa ngendaliin apa yang dilakukan oleh Foden, nggak bisa. Aku nggak ngelihat juga bahwasannya si Lindelof ini bisa menang duel melawan Foden di sisi kanan dan juga Walker. Aku nggak melihat tadi malam kayak gitu. Nah, maka dari itu aku bilang bahwasannya ya sayang sebenarnya MU ngelepas si Reguilon, seharusnya masih bisa. Aku nggak tahu Malaysia kapan cedera apa sih Malaysia sampai hampir satu musim dia nggak main. Aku bingung juga kayak gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa dipasang back kiri, siapa mau pasang 3 back agak riskan juga gitu loh. Udah pernah dicoba juga kalau nggak salah kalah juga gitu loh. Jadi Erik ten Hag juga serba salah jadi pelatih, nggak bisa salahkan Erik ten Hag gitu kan. Jadi kemudian yang masuk, dan ketika Dalot dipindahkan sebelah kiri kan masuk si Kambuala, maka serangan City lebih banyak dari sebelah kanan pertahanan MU gitu kan. Karena apa? Mereka menghindari Dalot karena Dalot secara bertahan dan menyerang musim ini ya, bukan musim ini lah, 1-2 bulan terakhir ya bisa dibilang bagus tapi tidak top. Oke, jadi jangan bilang bahwa saya Dalot itu top 100% akurasi bla bla bla. Enggak, kalian nggak lihat Dalot itu udah 3 tahun di MU, apa yang dia buat? Nggak ada, nothing, nol gitu. Jadi nggak usah bilang Dalot hebat bla 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 bla, kayak kucing lah kayak gitu. Oke, kemudian catatanku lain adalah terkait dengan Onana gitu. Sebelum City bisa cetak gol, Onana tampil bagus. Dia di intercept, passingnya bagus dan lain sebagainya. Kemudian hal yang berubah dari Onana tadi malam adalah dia lebih berani keluar ke depan. Biasanya kalau bola-bola atas dia nggak berani keluar ke depan, dia cenderung itu berada di garisnya dan tidak mau maju ke depan untuk tangkap bola. Nah tadi malam ada beberapa momen dia berani keluar untuk intercept bola di atas di udara, karena kan pasti dia lebih tinggi karena dia pakai tangan kan. Kalau pemain kan nggak boleh pakai tangan, cuma pakai kepala. Jadi hal bagusnya tadi malam dari Onana adalah dia lebih berani keluar dari garisnya ketika bola-bola atas. Di pertandingan sebelumnya kita nggak melihat. Karena apa? MU banyak kebobolan dari bola atas karena dia nggak berani keluar dari garisnya gitu. Seperti ada magnet di garis gawangnya itu, ngerti nggak? Oke. Nah yang kemudian adalah apakah Erik ten Hag dengan apabila MU tidak masuk 4 besar musim ini, apakah Erik ten Hag out? Kalau aku bilang enggak. Kalau aku bilang enggak sih. Mungkin di musim-musim sebelumnya aku bilang Erik ten Hag out karena mungkin kekesalan gua aja. Cuman kalau kita mau realistis, kalau aku bilang jangan Erik ten Hag out karena pergantian pelatih itu bukanlah jawaban dari sebuah permainan gitu. Bukan jawaban dari sebuah transisi, karena ya udahlah, lupakanlah masa Sir Alex gitu loh. Kita fokus ke depan dengan Erik ten Hag sebagai orang yang akan memimpin. Dia kasih dia waktu untuk rebuilding, membangun ulang tim ini kayak gitu. Dengan porosnya kan udah jumpa gitu loh. Di tengah ada di back ada Martinez, di tengah ada Maino, di depan ada Højlund, ada siapa lagi? Ada di tengah ada Maino, di depan ada Højlund, ada Garnacho, kemudian di bek kanan mungkin Dalot, di bek kiri ada Shaw. Artinya secara poros mungkin di penjaga gawang sudah ada Onana. Artinya secara poros permainan sudah dapat nih orang-orangnya. Tinggal melengkapi puzzle-puzzle yang tersisa. Kasihlah Erik ten Hag uang, kasih dia keluasan dan kasih dia waktu gitu loh. Kemudian kalau MU musim ini nggak main di Liga Champions, apakah masalah? Nggak ada masalah. Gitu. Sebagai fans ya bodo amat. Toh ya kalau MU juara, MU menang semua gelar, toh ya kau makan ke rumah nasi Padang di depan rumahmu juga masih bayar juga kok. Bukan berarti MU juara, MU menang kemudian kau klaim MU menang boleh nggak aku makan gratis, kan nggak demikian gitu loh, ngerti nggak? Jadi nggak usah terlalu berlebihan kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi Erik ten Hag tetap stay, dan juga pemecatan pelatih itu bukanlah sebuah jawaban kalau aku bilang. Jadi ya kasih aja Erik ten Hag kesempatan, semoga dia bisa tetap berada di jalur kemenangan ya gitu. Tapi ya kembali lagi aku sebagai fans MU juga kalau kalah dari City ya
gak ada masalah karena ya City 1-2 level di atas MU kayak gitu. Oke. Itu dulu konten yang bahas tentang MU-nya. Jadi bagi kalian fans City atau fans MU nggak usah terlalu bersenang-senang, nggak usah terlalu bersedih-sedih juga toh ya. Mau menang mau kalah ya tetap kalian ke Indomaret tetap disuruh bayar kok, bukan gratis. Oke. Terima kasih, semoga terhibur. Ciao.